Pemilih perempuan yang belum menentukan arah pilihan politik atau biasa dikenal dengan istilah undecided voter ini menjadi pekerjaan rumah bagi partai politik dan juga calon presiden. Partai politik akan berlomba untuk merebut suara mereka mengingat jumlahnya yang sangat potensial. Meski belum masuk masa kampanye, kesempatan partai politik dan calon presiden untuk mendapat dukungan khususnya dari perempuan masih terbuka lebar, terutama bagi yang belum menentukan pilihan. Survei Nasional Kompas periode Mei 2023 memotret masih ada 16,7% pemilih perempuan yang belum menentukan partai politik yang bakal dipilih. Sementara hampir 30% perempuan masih bimbang dengan pilihan calon presiden. Nah, saudara, terkait dengan hasil survei, ini ada hasil survei dari Litbang Kompas periode Mei 2023 yang menunjukkan penurunan jumlah pemilih bimbang atau undecided voter ini dibandingkan pada Januari 2023. Kita lihat saja pemilih berdasarkan pekerjaan. Jadi dari kategori pekerjaan, pemilih perempuan non pekerja mendominasi hingga hampir 70%, tepatnya ini dia 67% non pekerja. Untuk karyawan sebanyak 15% dan wirausaha atau wira swasta sebanyak 18% begitu. Ini adalah pemilih berdasarkan pekerjaan begitu ya. Dan balik lagi ini survei yang dilakukan kepada perempuan-perempuan di Indonesia. Selanjutnya kita lihat lagi saudara, ini berdasarkan pekerjaan untuk pemilih calon presiden. Kalau tadi pemilih partai karena di sebelah kiri saya ini gambar partai, kalau sekarang ini bagaimana para perempuan ini memilih sosoknya, calon presidennya gitu ya. Jadi pemilih berdasarkan pekerjaan sebanyak 66,7% ini wanita non pekerja, 16,3 itu wirausaha dan juga wira swasta, karyawan sebanyak 17%. Selanjutnya berdasarkan ekonomi kita akan lihat lagi. Nah ini dia. Jadi jumlah pemilih bimbang perempuan didominasi dari kalangan menengah bawah, baik untuk memilih parpol maupun calon presiden. Dan kalau kita lihat ini untuk pembedanya partai politik dan juga calon presiden. Dan selain itu juga kita simak hasil survei selengkapnya, diantaranya ini ada 2% untuk kalangan kelas atas yang memilih partai politik, lalu juga ada 14% ini menengah, 39% kalangan bawah, 45% ini adalah menengah juga begitu untuk yang memilih partai politik. Balik lagi, ini adalah untuk survei yang dilakukan kepada perempuan, dan untuk yang memilih partai politik adalah wanita-wanita di kalangan menengah yang mendominasi pilihannya. Sementara untuk calon presiden ada 2,3%, yang terkecilnya ini adalah di kalangan kelas atas, lalu juga ada 46,2%, dan ini adalah yang belum menentukan pilihannya begitu. Selanjutnya kita lihat lagi saudara, dari kategori usia yang menarik dari hasil survei Nasional Kompas periode Mei 2023 terpotret undecided voters dari kalangan pemilih perempuan mula dan juga muda justru lebih sedikit dibandingkan dengan pemilih perempuan yang sudah mempunyai pengalaman mengikuti beberapa kali pemilu. Berdasarkan kategori usia, pemilih perempuan di kelompok usia 17 hingga 23 tahun, lalu juga ada 24 sampai 40 tahun, 41 sampai 60 tahun, dan di atas 60 tahun. Justru yang banyak belum menentukan pilihannya yaitu di usia 41 sampai 60, yakni sebanyak 43,9%. Apa yang membuatnya bimbang? Nanti. Dan kita lihat lagi informasi dari Litbang Kompas juga saudara, ini pemilih calon presiden berdasarkan generasinya. Ya, jadi gambaran pemilih perempuan yang belum menentukan pilihan bisa jadi banyak banget yang masih bingung begitu ya. Kalau kita lihat dari pemilih calon presiden berdasarkan generasi dari Gen Z sendiri di bawah 26 tahun sebanyak 13,5%. Terus usia 26 sampai 33 tahun generasi Y muda 15,2%. Generasi Y Madya 20,5%. Ini generasi X yang tadi sempat saya singgung juga di usia 40 tahun ke atas yaitu 42 hingga 55 tahun sebanyak 32,7%. Lalu dari baby boomers ini usianya 56 sampai 74 tahun sebesar 18,1%. Nah, tadi banyak yang bingung juga pasti para perempuan di Indonesia mengapa dan kok nggak bisa milih partai politiknya atau juga calon sosoknya begitu. Apa yang memang menjadi alasannya? Nanti kita akan membahasnya karena memang pemilih perempuan yang belum menentukan pilihan ini
bisa jadi rujukan bagi partai politik ataupun calon presiden untuk mengatur strategi mendulang suara